Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Deddy Mulyadi, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2018A Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan membahas tentang teknik pemberian skor hasil tes hasil belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Cara pemberian skor terhadap hasil tes hasil belajar pada umumnya disesuaikan dengan bentuk soal-soal yang dikeluarkan dalam tes tersebut, apakah tes uraian ataukah tes objektif. Pemberian skor pada tes uraian. Pada tes uraian, pemberian skor umumnya mendasarkan diri pada bobot yang diberikan untuk setiap butir soal, atas dasar tingkat kesukarannya atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik atau paling benar. Sebagai contoh misalnya, tes uraian menyajikan 5 butir soal. Pembuat soal telah menetapkan bahwa kelima butir soal mempunyai derajat kesukaran yang sama dan unsur-unsur yang terdapat pada setiap butir soal telah dibuat sama banyaknya. Atas dasar itu maka penguji menetapkan bahwa peserta yang dapat menjawab dengan jawaban paling betul diberikan skor 10, jika hanya betul separuh diberikan skor 5, hampir seluruhnya betul diberikan skor 9, dan seterusnya. Apabila butir-butir soal yang disajikan tidak memiliki derajat kesukaran yang sama atau jumlah unsur yang terdapat pada setiap butir soal adalah tidak sama, maka pemberian skornya juga harus berpegang kepada derajat kesukaran dan jumlah unsur yang terdapat pada masing-masing butir soal tersebut. Sebagai contoh misalnya dari 5 butir soal tes uraian, butir soal nomor 1 diberi skor 8, butir soal nomor 2 diberi skor 10, butir soal nomor 3 diberi skor 6, butir soal nomor 4 diberi skor 10, dan butir soal nomor 5 diberi skor 8. Maka, apabila seorang peserta menjawab separuh butir soal nomor 1, diberikan skor 4, di mana 8 dibagi 2, yaitu 4. Untuk butir soal nomor 2, seorang peserta mampu menjawab dengan sempurna, maka diberi skor 10, demikian seterusnya. Pemberian skor pada tes objektif. Secara umum ada beberapa tipe tes objektif, namun yang paling banyak digunakan adalah tes objektif bentuk pilihan ganda. Untuk menghitung skor bentuk pilihan ganda, yang pertama bisa menggunakan rumus yang meniadakan denda. Yang kedua, bisa menggunakan rumus yang memperhitungkan denda. Untuk rumus yang meniadakan denda, rumusnya itu S sama dengan R. Sedangkan rumus yang memperhitungkan denda, rumusnya itu S sama dengan R dikurang W dibagi O dikurang 1, di mana S adalah skor yang sedang dicari, R adalah jumlah jawaban betul, W adalah jumlah jawaban salah, O adalah option atau kemungkinan jawaban, dan 1 adalah bilangan konstan. Sebagai contoh, misalnya, tes hasil belajar menyajikan 40 butir item bentuk pilihan ganda yang masing-masing dilengkapi 5 option. Terdapat seorang siswa yang dapat menjawab dengan betul sebanyak 32 butir item sehingga jawaban salahnya adalah 8. Apabila pemberian skor menggunakan dengan meniadakan denda, maka S sama dengan R, S sama dengan 32. Namun apabila pemberian skor menggunakan dengan memperhitungkan denda, maka S sama dengan R dikurang W dibagi O dikurang 1, sehingga S sama dengan 32 dikurang 8 dibagi 5 dikurang 1. Maka S sama dengan 32 dikurang 2. Hasilnya S sama dengan 30. Sekian, terima kasih sudah menonton.